Oke anak-anak, setelah materi Deuteromycota, kita masuk pada materi fungi yang terakhir, yaitu tentang simbiosis pada fungi. Simbiosis pada fungi itu ada dua, yaitu membentuk lichen, dan yang kedua adalah mikoriza. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah simbiosis fungi dengan alga, disebut dengan lichen. Fungi yang melakukan simbiosis dengan alga itu adalah Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Bersimbiosis dengan alga uniseluler membentuk lichen. Seperti ini anak-anak, dia menempel pada batang tanaman yang kelihatan lebih tua ya, lebih sangat tua, kelihatan bergerak. Pasti kita sering menemui seperti ini ya. Alga yang mereka alga yang bersimbiosis dengan fungi tadi itu merupakan alga bersel satu. Simbiosis ini bersifat menguntungkan atau simbiosis mutualisme bagi alga karena mendapatkan suplai air dan mineral. Bagi alga sendiri mendapatkan suplai air dan mineral. Sedangkan bagi fungi, dia mendapatkan hasil fotosintesis karena alganya, perhatikan, berwarna hijau ya. Ada klorofilnya, berarti bagi fungi dia akan mendapatkan hasil fotosintesis berupa nutrisi. Lichen memiliki ciri hidupnya menempel di tembok, batu, sehingga menyebabkan lapuk karena lichen ini mengeluarkan semacam enzim. Tidak memiliki alat reproduksi khusus. Cara reproduksinya dengan fragmentasi sesuai dengan jenis ganggang atau spora. Dalam kondisi kurang menguntungkan, alat perkembangbiakan vegetatif berupa soredium. Sebagai vegetasi perintis, artinya apa vegetasi perintis? Organisme yang mampu hidup di mana organisme lain tidak mampu tumbuh atau tidak mampu hidup. Yang terakhir digunakan sebagai indikator pencemaran lingkungan karena peka terhadap pencemaran logam berat. Contoh dari lichens yang pertama adalah Usnea berbata dan Usnea decipoga sebagai bahan obat karena mengandung asam usnin. Biasanya ini kita temukan pada jamu-jamuan ya. Kalau kita atau orang tua kita membeli jamu-jamuan yang satu paket itu isinya seperti akar-akar dan macam-macam, jadinya kita menemukan semacam seperti apa ini istilahnya, seperti rambut ya. Kemudian ada Cladonia rangiferina, hidupnya di bawah salju, dia merupakan sumber makanan rusa kutub. Lobaria linita, hidupnya di gunung dan sumber makanan kambing gunung. Bentuknya seperti ini, menempel pada bebatuan. Rosella tictoria merupakan indikator asam basa sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku kertas lakmus. Seperti ini. Simbiosis selanjutnya adalah simbiosis fungi dengan akar tanaman yang membentuk mikoriza. Fungi yang melakukan simbiosis mutualisme adalah Sigasba, yang artinya adalah Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota dengan akar tanaman. Peranannya adalah melindungi tanaman dari cuaca ekstrim dan penyakit. Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya atau merupakan simbiosis mutualisme karena bagi tanaman yang melakukan simbiosis tadi itu meningkatkan penyerapan air dan mineral. Sedangkan untuk fungi sendiri itu dia akan mendapatkan nutrisi dari tanaman. Mikoriza digolongkan menjadi dua, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Endo di dalam, ekto di luar. Artinya apa? Apabila endomikoriza berarti hifa jamurnya menembus sampai ke korteks. Sedangkan ektomikoriza hifanya hanya hidup pada jaringan epidermis akar tumbuhan. Misalkan kalau ektomikoriza adalah mikoriza yang hidup di akar pinus, sedangkan endomikoriza adalah mikoriza yang hidup di akar anggrek.